Pemerintah terus berupaya melakukan pengawalan ketersediaan dan kestabilan harga pangan dan pokok strategis untuk masyarakat. Lalu bagaimana dengan ketersediaan kebutuhan pokok di Purwakarta, seperti daging sapi misalnya? Bersama saya hari ini sudah hadir Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, yaitu Bapak Budi Supriyadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasanya gimana kemarin? Lancar Alhamdulillah semua? lancar puasanya. Luar biasa. Bapak, sebelum membahas terkait persediaan bahan pokok di Purwakarta, saya ingin tahu nih Pak, barangkali pemirsa yang ada di rumah juga ingin tahu bagaimana sih Pak profil di sana Kabupaten Purwakarta? Baik, Dinas Perikanan Peternakan Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang di dalam Perda nomor 1 tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan perangkat organisasi daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta. Kemudian berdasarkan Perbup tahun 2001, Dinas Peternakan terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama dikepalai oleh seorang kepala dinas, kemudian sekretaris. Di bawahnya ada 4 kepala bidang teknis, yaitu bidang perikanan tangkap, bidang budidaya, kemudian bidang peternakan, dan bidang kesehatan hewan. Selain itu juga ada unit pelaksana teknis daerah, ada 6, ada PPU. PPU itu ada perairan umum, perikanan umum, kemudian BBI, BBI itu Balai Benih Ikan, kemudian RPH, kemudian ada juga pasar hewan, dan pengolahan hasil. Oke, ternyata turunannya cukup banyak ya Pak ya. Lalu untuk program di tahun ini, seperti apa Pak? Kalau untuk program di tahun 2022 ini, sebagaimana tertuang di dalam RAPBD tahun 2022, bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta ada 9 program yang berkaitan dengan beberapa kegiatan di sektor tangkap, di sektor perikanan, sektor peternakan, dan sektor kesehatan hewan. Oke, itu program apa saja Pak yang rutin digelar? Baik, untuk yang program digelar di Purwakarta ada beberapa program kami sebutkan. Yang pertama program penunjang urusan pemerintahan, kemudian program pengelolaan perikanan tangkap, kemudian program pengelolaan perikanan budidaya, kemudian program pengawasan sumber daya perikanan, dan program kelima program pengolahan dan pemasaran hasil, keenam program penyediaan dan pengembangan sarana, ketujuh program pengembangan dan penyediaan prasarana, dan kedelapan program pengendalian kesehatan hewan, dan yang terakhir adalah program penyuluhan. Oke, Pak, sekarang kita langsung membahas pada persediaan bahan pokok ya. Siap. Kebutuhan pokok di Kabupaten Purwakarta khususnya di peternakan dan perikanan itu seperti apa untuk tahun ini? Kalau kita lihat dari potensi yang ada di Purwakarta untuk kebutuhan pokok di sektor daging, telur, dan daging ayam, ini saya kira mencukupi. Kita lihat bahwa jumlah stok atau persediaan di daging sapi ini ada 1.638 ton. Sedangkan kebutuhan masyarakat satu tahun ini sekitar 136 ton. Jadi kemudian untuk daging ayam persediaan ada 46.818 ton. Sedangkan kebutuhannya hanya 3.900 ton. Dan untuk telur, ini stok yang kita miliki ada 29.900 ton, sedangkan kebutuhan hanya 2.500 ton. Berarti untuk tahun ini aman ya Pak? Aman, insya Allah aman. Lalu untuk, kan di Kabupaten Purwakarta sendiri kan kebutuhan aman nih. Kalau untuk yang dijual keluar kota itu bagaimana Pak? Saya kira untuk perikanan lah, untuk perikanan ini kita berlebih untuk sektor perikanan, baik itu tangkap maupun budidaya. Kita memiliki 2 danau, yaitu Cirata dengan Jatiluhur. Ini produksi untuk 2 danau ini 104.000 ton. Jadi melebihi dari kebutuhan yang ada, sehingga sebagian besar produk ikan yang ada di Jatiluhur ini dijual keluar ke Jakarta, Bandung, Cirebon, dan beberapa kabupaten yang ada di luar Jawa Barat. Kalau untuk penjualan terbesarnya ke daerah mana? Daerah Pak? ibu kota Jakarta. Itu terhitungnya berapa puluh ribu ton gitu Pak? Hampir 60
itu penjualan ke Jakarta. Oke. Kebutuhannya. Besar ya Pak. Ya. Lalu Pak, bagaimana dengan potensi perikanan tangkap di Purwakarta Pak? Untuk perikanan tangkap di Purwakarta, kita lihat bahwa perikanan tangkap ini adalah petani yang kecil lah, bukan pembudidaya yang besar-besar seperti di Jakarta. Di Purwakarta untuk sektor tangkap, di Danau Jatiluhur ini ada 2.800 ton untuk produksi atau hasil tangkapan masyarakat atau petani. Kemudian untuk Cirata 1.400 ton. Oke. Kalau total petani tangkap di Purwakarta ada berapa Pak? Cukup banyak juga, hampir 400 orang dalam bentuk kelompok. Ada 18 kelompok. Oh, 18 kelompok. Totalnya cukup banyak ya Pak? Alhamdulillah. Lalu Pak, bagaimana dengan perikanan saat ini yang sedang disiapkan untuk masyarakat? Di sektor perikanan ada beberapa kegiatan yang akan disiapkan oleh dinas khususnya. Pertama bahwa kita kemarin membangun pasar kuliner. Pasar kuliner ini adalah satu tempat atau suatu lokasi yang ada di Tajuk Gede itu nanti akan menjadikan sarana yang berbasis wisata, promosi dan berbasis wisata. Pertama, di situ juga ada diorama yang berkaitan dengan diorama Nusantara. Di situ tentang jenis ikan ada di diorama tersebut. Oh, itu kira-kira dibukanya kapan Pak? Apakah sudah ada waktu yang ditentukan? Saat ini belum diserah terimakan dari pihak pusat kepada pemerintah daerah. Kami menunggu serah terima dari pihak pusat kepada pemerintah daerah. Insya Allah nanti kalau udah diserahkan kepada pemerintah daerah, itu akan dikelola dengan baik. Oh, luar biasa. Ini tempatnya di Tajuk Gede ya. Ya. Itu kan Tajuk Gede kan sudah dikenal sebagai wisata religi. Sekarang dari Dinas Peternakan khususnya dari Kementerian sendiri menyediakan diorama pasar kuliner. Pasar kuliner. Itu akan menjadi lokasi yang sangat ramai nantinya ya, Pak? Insya Allah akan sangat ramai. Di samping itu juga ada beberapa kegiatan seperti Zero Waste. Zero Waste ini adalah satu proses produksi dari sumber ikan ini yang tidak menghasilkan sampah. Tapi tidak mungkin ya, tidak menghasilkan. Ini berupaya untuk meminimalisir sampah hasil produksi. Yaitu nanti di Zero Waste ini akan diproduksi albumin bersumber dari ikan gabus. Oke. Itu untuk lokasinya di mana Pak? Lokasinya di Simpang, di Pasar Hewan Simpang, Pasar Simpang. Pasar Hewan Simpang ya Ya. Pak ya? Oke Pak. Nah setelah tadi membahas terkait perikanan dan saya juga ingin menyinggung terkait peternakan, namun setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya di Bincang-Bincang Diskominfo Channel, tentunya bersama Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, Bapak Budi Supriyadi. Nah Bapak, sekarang saya ingin bertanya tentang peternakan nih Pak. Ya. Apa yang sedang disiapkan di bidang peternakan untuk masyarakat Pak? Baik, di tahun yang 2021, Dinas Perikanan Peternakan, khususnya di sektor peternakan, kita menerima beberapa bantuan atau menyerahkan beberapa bantuan berupa ternak sapi, ternak ayam, dan ternak ruminansia kecil berupa domba dan kambing. Untuk peternakan sapi khususnya, ini ada bantuan dari pusat, dari kementerian. Ini ada 7 kelompok, masing-masing menerima 20 ekor. Jadi kurang lebih ada 140 ekor sapi. Itu yang dari kementerian. Kemudian untuk domba ada 19 kelompok. Ini rata-rata menerima 25 ekor sapi. Jadi 19 kelompok kali 25 bisa dihitung ya. Kemudian untuk ayam saya kira ada bantuan juga berupa ayam buras kepada masyarakat, ada 28 kelompok. Di sini masing-masing kelompok menerima 500 ekor.
Adapun yang bersumber dari APBD juga kita menyerahkan 13 ekor sapi kepada 2 kelompok dan 17 ekor domba kepada 2 kelompok yang ada di Kabupaten Purwakarta, serta ada 200 orang penerima stunting, penderita stunting itu menerima bantuan ayam buras masing-masing 5 ekor. Oh, penyerahan itu gratis Pak? Atau Gratis itu, kita gratis. Sebanyak itu gratis untuk Gratis untuk masyarakat ya. Oke, mantap ya Pak. Luar biasa ternyata Diskanak Kabupaten Purwakarta banyak memberikan sesuatu untuk masyarakat khususnya di pangan dan perikanan. Baik, mungkin tambahan lagi Bu, sedikit bahwa selain bantuan-bantuan berupa ternak juga ada stimulan pembinaan kepada masyarakat berupa itu penyuluhan, kemudian juga program inseminasi buatan dan transfer embrio. Jadi kita melakukan program IB ini sudah cukup lama dan target dari tahun sekarang ini 2.500 sapi ini diharapkan bisa bunting melalui program IB. Ada juga transfer embrio yang memberikan transfer kepada suatu sapi betina yang janinnya ini adalah janin impor, sapi yang dari luar asli itu. Kemudian ada juga program asuransi untuk masyarakat, khususnya bagi masyarakat atau petani peternak ini yang memiliki sapi, ini sapinya diasuransikan. Manakala sapinya mati, maka itu dijamin oleh asuransi. Dan saat ini kita ada 800 ekor sapi yang sudah diasuransikan, khususnya di Kabupaten Purwakarta. Kemudian juga ada program Psikomandan. Psikomandan itu sapi kerbau komoditi andalan dalam negeri. Artinya program ini dalam rangka untuk memproses peningkatan produksi populasi ternak di Kabupaten Purwakarta. Oke, Pak, tadi cukup menarik juga yang terkait asuransi bagi hewan. Ya. Itu prosesnya seperti apa sih Pak? Jadi sapi-sapi yang diasuransikan ini, apabila sapi itu terkena musibah, mati, ya itu dapat ganti rugi seekor sapi lagi. Nah itu dibantu pembiayaan untuk asuransi oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Luar biasa. Tidak cuma manusia yang diasuransi, Ya, ternyata hewan diasuransikan. Oke, lalu Pak bagaimana dengan minat masyarakat Purwakarta dalam beternak nih Pak? Di masa pandemi sekarang ini minat masyarakat Purwakarta di sektor peternakan dan perikanan cukup antusias, cukup tinggi. Saya kira banyak khalayak masyarakat yang bergerak di sektor peternakan perikanan. Bahkan kalau kita lihat di sektor perizinan yang muncul sekarang ini untuk sektor budidaya pengembangan usaha peternakan ini cukup tinggi. Ada sekitar 22 pengusaha yang akan bergerak di sektor peternakan di Purwakarta ini. Kemudian masyarakat di petani juga di sektor perikanan khususnya alhamdulillah ini meningkat. Banyak sekarang para pemuda yang bergerak di sektor perikanan, pemuda milenial sekarang sudah mulai bergerak. Itu totalnya berapa Pak yang saat ini sudah terdata petani milenial? Kelompok tani yang ada di kita memiliki 23 kelompok yang kita bina dan diarahkan supaya nanti ke depan bisa mandiri. Oh gitu. Pembinaan apa saja yang dilakukan dari Diskanak sendiri Pak? Pertama, kalau pembinaan berkaitan dengan tata cara pemeliharaan ternak atau ikan itu kita berikan. Kemudian secara teknis pemberian pakan dan pengolahan hasil daripada produk itu. Misalnya ikan, itu kita juga membantu masyarakat membantu mengolah hasil tangkapan ini menjadi satu olahan baik itu abon maupun makanan-makanan yang lain. Pak, saya ingin sedikit menyinggung terkait Bazar Murah Ramadan. Diskanak juga kan berkontribusi besar juga di situ. Namun banyak juga yang mungkin masyarakat belum tahu apa saja sih yang dijajakan, yang ditawarkan oleh Diskanak di Bazar Ramadan itu, Pak? Baik, Bazar Ramadan ini agenda tahunan yang setiap tahun nanti akan dilaksanakan. Ini sesuai dengan program Ibu Bupati memberikan kontribusi kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan dalam hal Bazar Ramadan ini ada 3 dinas yang terjun, yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.
khususnya di sektor peternakan ada produk-produk yang dijual Bajar. Di Bajar ini yaitu yang pertama daging sapi, kemudian daging ayam, telur, dan olahan ikan serta olahan dari ayam. Harganya cukup murah, Bu. Kisaran berapa tuh Pak? Bisa Nah, dibocorkan? untuk telur itu 20.000 per kilogram, kemudian untuk daging ayam 30.000 per ekor, kemudian kita daging 110 ya, 110.000 rupiah per kilogram, dan untuk olahan relatif murah kayak sosis yang merupakan olahan sektor ayam itu di perusahaan di Purwakarta ini dijual berapa? 15 sampai 10.000 lah per bungkusnya. Kemudian untuk olahan ikan di situ ada pilet ikan gurame, ikan pati, ikan selar, itu juga ikan laut lah itu harga 15.000 per bungkus. Oh, oke. Pak, kemarin juga kan cukup ramai nih diperbincangkan terkait bazar Ramadan, yang salah satunya Diskanak menjual daging sapi yang banyak juga diburu ketika menghadapi Lebaran. Betul. Itu harganya 95.000 per Ya. kilo. Sementara untuk di pasar sendiri rata-rata harganya 140 per kilo. Itu Betul. bagaimana sih Pak? Jadi daging yang kita jual itu bersumber dari Bulog yang harga 95.000 ini daging beku. Ini berupa daging sapi, ada juga daging kerbau, harganya sekitar 85.000 rupiah per kilogram untuk daging kerbau. Dan alhamdulillah minat masyarakat terhadap daging itu cukup baik, dan saya kira secara kualitas daging tersebut baik. Maksudnya tidak ada, walaupun itu murah tapi tetap berkualitas ya Pak ya? Kualitas saya kira dijamin itu. Oke. Lalu Pak, berbicara tentang rabies, bagaimana Pak angka rabies di Kabupaten Purwakarta saat ini? Alhamdulillah untuk angka rabies di Purwakarta ini 0. Kita tidak pernah dengar ada masyarakat yang terkena, karena kami selalu melakukan vaksinasi rabies secara rutin. Setiap tahun program penyuntikan rabies kita keliling melalui tim dari dinas ini, keliling ke berbagai tempat untuk melakukan vaksinasi rabies. Dan kebetulan nanti di kita ini memiliki salah satu PTD Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan yang ada di daerah Sadang, itu dihimbau kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak piaraan bisa dilakukan vaksinasi dengan pengobatan yang cuma-cuma. Gratis ya Gratis. Pak ya? Untuk lokasi Puskeswan sendiri itu di mana Pak? Di desa apa ya tuh? Ciwangi, desa Ciwangi, di Ciwangi. Oke. Lalu Pak, ini pertanyaan terakhir Ya. Pak. Apa aja sih Pak yang disiapkan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta mengenai hewan kurban yang mungkin beberapa waktu ke depan ini akan menghadapi Idul Adha ya Pak? Itu bagaimana Pak? Berkaitan dengan hewan kurban, saya kira dinas berkewajiban untuk memberikan keamanan, kenyamanan bagi para masyarakat yang akan melakukan hewan berkurban. Saya kira dari dinas melakukan pemeriksaan hewan kurban itu secara rutin. Pada saat menjelang hewan kurban ini, dinas peternakan melakukan pemeriksaan ke lapangan, baik itu ke tempat-tempat penjualan, itu pada saat menjelang Idul Kurban, begitu pula pada saat penyembelihan, itu pasca postmortem ya. Postmortem ini kita melakukan pemeriksaan hewan kurban, apakah hewan kurban yang disembelih itu sehat atau tidak. Kemudian juga untuk pemeriksaan hewan kurban ini kita juga memberikan sosialisasi kepada para calon atau pembeli, kepada masjid-masjid biasanya kita kumpulkan tata cara penyembelihan secara Islami. Kita bekerja sama dengan MUI ya, MUI betul, MUI. Oke. Pak, kalau untuk proses pemeriksaan hewan kurban kan tidak bisa satu kali ya Pak, berarti berkali-kali. Itu mulainya dari H-min berapa atau H-7 itu kita melakukan turun ke lapangan. Di situ kan sudah mulai ada penjualan ternak. Kami melakukan per pos yang penjualan ternak ini kita periksa
apakah hewan yang ada yang akan dijual itu sehat atau tidak. Apabila ditemukan hewan yang tidak sehat, maka berkewajiban untuk mengeluarkan hewan dan tidak boleh dilakukan penjualan. Kemudian pada saat nanti pemotongan juga kita menerjunkan tim kepada daerah-daerah yang pemotongan itu melakukan pemeriksaan postmortem, terutama untuk pemeriksaan kualitas daging tidak berpenyakit. Oke. Berarti segala macam jenis hewan yang akan dikurbankan nanti, khususnya di Kabupaten Purwakarta, sudah dijamin keamanannya. Insya Allah dijamin. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktu. Sama-sama. Terima kasih juga sudah diizinkan untuk bermain ke kantor Bapak. Oke, kami mengucapkan Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.